Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan hari ini kebetulan saya pergi membuka naungan bibit cabai sinjai saya yang saya akan tanam itu di lahan yang dekat rumah. Dan kebetulan juga saya ingat pertanyaan dari beberapa kawan beberapa waktu lalu yang menanyakan tentang busuk buah pada tanaman cabai. Jadi kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang busuk buah pada tanaman cabai, ya, baik itu yang bisa menyerang cabai rawit, cabai keriting ataupun cabai besar. Yang pastinya kalau busuk buah itu bisa menyerang semua jenis cabai. Kalau misalkan kita kita bagi untuk busuk buah pada tanaman cabai itu secara kasat matanya itu ada dua macam. Ada yang busuk buah kering yang dikenal dengan penyakit antraknosa atau penyakit patek ataupun penyakit busuk buah kering. Itu dia busuk buah kering. Terus yang kedua penyakit busuk buah basah, itu disebabkan oleh hama lalat buah. Kalau untuk hama lalat buah itu biasanya kalau misalkan busuk basahnya ada buah yang terkena busuk basah itu kita buka ada belatung putih ataupun semacam ulat putih kecil di dalamnya, itu fix kena hama lalat buah. Dan untuk busuk buah basah yang disebabkan oleh hama lalat buah itu menyebabkan kerontokan pada buah tanaman cabai. Kalau misalkan dia menyerang cabai rawit itu gampang sekali rontok. Kalau cabai keriting itu biasanya kadang rontok juga kadang tidak. Tetapi kalau misalkan lama kelamaan sudah terkena hama lalat buah, lama kelamaan itu kentara banget bahwa disebabkan oleh hama lalat buah. Kalau misalkan buahnya busuk, itu kita buka ada ulat putih ataupun semacam belatung putih. Itu disebabkan oleh hama lalat buah. Untuk hama lalat buah itu di video sebelumnya saya itu pernah bahas secara terperinci bagaimana cara pengendaliannya, baik itu menggunakan perangkap lalat ataupun menggunakan insek apa yang kita bisa gunakan, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa kawan-kawan cek. Terus yang kedua busuk buah atau yang dikenal dengan istilah penyakit antraknosa. Kalau untuk versi ini penyakit antraknosa itu ada dua versi. Ada yang menyebutnya cuma satu, penyakit antraknosa atau penyakit busuk buah kering ataupun penyakit patek. Tapi ada juga yang mengkelompokkan dua secara khusus. Ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh jamur. Yang disebabkan oleh jamur itu kalau tidak salah jamurnya itu Collectridium capsicum itu penyebabnya. Tetapi kalau untuk penyebab dari bakterinya itu saya kurang hafal itu penyebab bakteri penyebab penyakit patek pada tanaman. Dan untuk gejalanya secara khusus itu juga berbeda sih sebenarnya. Kalau misalkan busuk buah ataupun penyakit patek yang disebabkan oleh jamur itu penyakit busuk buah kering. Itu kadang menyerang baik itu buah yang masih muda, masih mengkal ataupun buah yang sudah matang. Yang pastinya semua buah ada kemungkinan terkena penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Collectridium capsicum. Itu yang dikenal dengan istilah penyakit patek yang sebenarnya. Tetapi yang kedua penyakit patek ataupun penyakit busuk buah yang disebabkan oleh bakteri itu dia semacam hampir menyerupai patek, tetapi dia tidak menyeluruh kering dan dia juga tidak kering, dia semacam kayak bintik-bintik pada buah. Bintik-bintiknya itu semacam busuk basah. Itu perbedaannya antara penyakit patek yang sebenarnya dengan penyakit patek yang disebabkan oleh bakteri. Kalau penyakit patek yang disebabkan oleh jamur, itu dia penyakit busuk buah kering yang aslinya. Kalau yang disebabkan oleh bakteri itu dia penyakit busuk buahnya itu semacam bercak-bercak, tetapi bercak-bercaknya itu basah. Itu perbedaan yang paling mendasarnya antara kalau misalkan kita bahas secara khusus untuk penyakit patek. Tetapi banyak petani itu mengkelompokkan cuma satu, dia menyebutnya saja istilah penyakit antraknosa ataupun penyakit patek, ataupun ada yang menyebutnya penyakit busuk buah kering. Tetapi kalau misalkan kita lihat secara terperinci untuk penyebabnya itu ada dua macam. Ada yang disebabkan oleh jamur Collectridium capsicum, ada yang disebabkan oleh bakteri, ya itu saya tidak hafal namanya. Tetapi untuk pengendaliannya itu, untuk cara pencegahan, cara pengendalian ataupun cara pengobatannya itu sama. Baik yang disebabkan oleh bakteri, baik yang disebabkan oleh jamur itu sama saja kalau untuk penyakit antraknosa. Hanya gejalanya aja yang membedakan. Tetapi kalau misalkan untuk pengendalian secara khusus, misalkan yang terkena bakteri ya kita gunakan bakterisida. Misalkan dari golongan tembaga, itu kan dia bakterisida. Kalau misalkan untuk penyakit patek itu ataupun yang disebabkan oleh jamur ya kita gunakan fungisida, misalkan amistartop ataupun topsin yang dia dari kelas fungisida. Kalau bakteri yang disebabkan oleh bakteri ya kita gunakan dari bakterisida. Itu yang
secara khususnya. Tetapi kalau misalkan kita secara umum, bisa saja baik itu antraknosa ataupun yang disebabkan oleh jamur, kita juga bisa menggunakan bakterisida. Begitupun dari bakteri yang disebabkan oleh bakteri, itu juga kita bisa menggunakan dari fungisida, kurang lebih sama. Sama halnya dengan layu fusarium ataupun layu bakteri itu kan bisa menggunakan bakterisida, bisa menggunakan fungisida, kurang lebih sama dengan seperti itu. Hanya yang membedakan itu antara penyakit patek busuk buah kering, penyakit patek dengan busuk buah basah. Nah, itu dari segi gejalanya aja dan penyebabnya, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh jamur. Cuma kalau misalkan kita melihat yang mana sering ataupun yang mana menyebabkan gagal panen, yang bisa menyebabkan gagal panen itu adalah penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsicum, atau yang dikenal gejalanya itu penyakit busuk buah kering, karena bisa menyerang buah yang masih muda, buah yang sudah mengkal, ataupun buah yang masih hijau ataupun yang belum siap panen. Jadi bisa merusak dan mengakibatkan kita gagal panen. Tetapi kalau untuk penyakit antraknosa yang disebabkan oleh bakteri, busuk bakteri, itu hanya menyerang buah-buah yang sudah masak ataupun yang sudah merah. Kalau misalkan cabai keriting, buah-buah yang lambat dipanen, itu biasanya kena busuk bakteri. Tetapi kalau busuk jamur itu biasanya atau yang dikenal dengan patek itu tidak ada istilah, baik yang masih mengkal, masih muda, yang pastinya sudah menjadi buah, itu sudah ada kemungkinan terkena penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur. Tetapi kalau yang disebabkan oleh bakteri itu dia biasanya menyerang buah-buah yang terlambat panen. Tetapi kalau kita cepat panen, itu biasanya tidak. Itu perbedaannya, bisa kawan-kawan garis bawahi. Jadi mungkin cukup sekian, nanti di video selanjutnya kita akan bahas secara terperinci cara mencegah, pengendalian dan pengobatan untuk penyakit antraknosa, baik itu yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur. Video ini kita cuma bahas masalah macam-macam busuk buah pada tanaman cabai. Kebetulan juga turun hujan, jadi saya mau balik juga. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.